Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih melanjutkan Surah Al-Baqarah ayat ke-26 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-26. Yang artinya, dan berilah kabar suka kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasannya bagi mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberikan kepada mereka buah-buahan dari kebun itu sebagai rezeki, mereka berkata, inilah yang telah direzekikan kepada kami sebelumnya, dan akan diberikan kepada mereka yang serupa dengannya. Dan bagi mereka di dalamnya ada jodoh-jodoh yang suci, dan mereka akan kekal tinggal lama di dalamnya. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak. Pada episode kali ini, pembahasan kita melanjutkan episode-episode yang lalu berkenaan dengan alam ukhrawi atau surga yang dibahas dalam tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat ke-26, Pak. Baik. Nah, dikarenakan memang pembahasannya sangat panjang dan sangat gamblang gitu ya, Pak, sangat detail, maka pembahasan kita di tafsir Kabir ini memerlukan beberapa episode, Pak, untuk mengupas seluruh pembahasan daripada tafsir ayat ini, Pak. Nah, pada episode sebelumnya pembahasan kita adalah berkenaan dengan pembahasan dari kitab-kitab lain berkenaan dengan alam ukhrawi ini, Pak. Nah, pada episode kali ini pertanyaan yang pertamanya adalah berkenaan dengan di dalam ayat ini kan akan dijanjikan yang akan tinggal lama di dalam akan tinggal kekal abadi dalam surga ini adalah orang-orang yang beramal soleh nih, Pak. Nah, dan orang-orang yang beriman tentunya ya, Pak. Nah, mengapa tidak disebutkan bagi orang-orang yang beramal baik, Pak? Nah, apakah ada perbedaan antara amal baik dengan amal soleh, Pak? Bagaimana menurut penjelasan daripada tafsir Kabir ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi antara amal baik dengan amal soleh itu, menurut penjelasan dari Khalifatul Masih kedua, Al-Busli Al-Mau'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan itu memang jauh berbeda. Artinya ada perbedaan antara amal baik dengan amal saleh. Jadi kalau menurut kitab-kitab yang lain seperti di Injil, itu mereka dihimbau juga untuk berbuat baik. Tetapi makna yang mereka himbau itu hanya sekedar baik saja. Tapi Quran Karim menghimbau kepada pengikutnya atau pemeluknya itu beramal soleh yang dianjurkan itu. Contohnya di sini misalnya dijelaskan oleh Huzur, menurut Quran tidak cukup hanya bentuk zahirnya saja baik, tetapi juga haruslah amal itu yang saleh. Yang bagaimana sih? Nah, itu menjadi Nah, ini pertanyaannya. Kalau saya berbuat baik, apakah belum soleh gitu? Jadi Huzur menjelaskan bahwa contohnya misalnya ada seseorang mau mendirikan sholat. Itu kan amal baik ya. Mendirikan sholat karena diperintahkan oleh Quran Karim. Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kewajiban itu harus diamalkan secara sempurna. Nah, misalnya itu si A mau sembahyang, dia sudah berwudu, sudah siap menunaikan sholat, tiba-tiba dia pun melihat tahu ada orang kecemplung ya, kecebur dalam sumur, itu anak kecil,
yang harus ditolong dan dia tahu itu, dan dia misalnya bisa berenang untuk menolong kalau orang tenggelam di sungai, itu mana yang harus diperbuat? Sholat juga adalah perbuatan baik, menolong juga perbuatan baik. Nah, kalau sholat kita tinggalkan dulu masih bisa dikerjakan nanti, waktunya belakangan mungkin terjeda berapa menit atau berapa jam masih bisa dikerjakan. Tapi untuk orang tadi yang sedang tenggelam ngap-ngapan di sungai, nggak bisa ditunda-tunda, sholat dulu, biarin itu, tungguin dulu, nggak bisa. Nah, di sini ajaran Islam mengatakan bahwa perbuatan baik yang soleh adalah yang sesuai kondisi dan situasi. Sesuai sikon begitu ya Pak? Betul, sesuai sikon, itulah ajaran Islam. Bukan baiknya saja, tapi harus yang soleh. Yang soleh itu adalah yang sesuai sikon tadi itu. Walaupun dia mau mendirikan sholat, tetapi karena dia tahu ada orang yang kecebur di sungai dan perlu ditolong, maka dia harus tinggalkan dulu sholat dan dia tolong dulu. Itu yang lebih dahulu harus dikerjakan. Itulah amal yang soleh. Artinya adalah lebih baik, kondisi nilainya segala macam itu seperti itu. Contoh lainnya juga misalnya, ada seseorang menitipkan uang. Uangnya banyak dititipin sama tetangganya atau siapa gitu. Dia katakan ini amanat ya, tolong disimpan ya. Baik Pak, saya simpan, saya tunggu, saya simpan. Itu dia berpikir, itu ada tukang minta-minta orang miskin. Datang, meminta, ini ada uang titipan, diambil, dikasih aja, dibagi-bagian habis. Itu juga amal baik memang. Membagikan atau menolong orang yang memerlukan itu adalah amal baik. Tapi uangnya Tapi itu kan bukan uang dia, titipan orang lain. Tugas seorang bendahara lah katakan seperti itu adalah menjaga. Bukan mentang-mentang dia berpikir adalah ini amal baik, lalu dia berbuat seperti itu. Ini salah. Jadi Islam mengajarkan apa yang ditugaskan kepada Anda adalah itulah yang Anda harus kerjakan, yaitu Anda harus menjaga amanat orang. Bukan lalu Anda berpikir ini amal baik, ada orang memerlukan bantuan, saya bagi-bagi. Nah ini salah. Baik, emang baik itu perbuatannya, tapi tidak tepat. Bahwa amanat yang diberikan kepada Anda itu yang Anda harus jaga. Kemudian contoh lainnya pula di dalam tafsir ini Huzur menjelaskan lagi. Misalnya ada seseorang yang ditugaskan sebagai hakim. Tugasnya hakim adalah memutuskan suatu sidang, menentukan apakah orang itu terkena hukuman atau tidak, itu tugasnya. Dan dia harus memutuskan keputusan dengan penuh keadilan. Kemudian datanglah ada orang yang disidang itu adalah seorang pencuri yang dijatuhi hukuman bahwa dia memang layak untuk diberikan hukuman. Tetapi seharusnya oleh hakim tersebut diberi hukuman, malah dia bilang, saya kasihan ngelihat ini, saya maafin lah, dibebasin. Ini tidak tepat. Tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Memang sih memaafkan orang itu adalah suatu perbuatan amal baik. Tetapi tidak tepat. Kenapa? Karena Islam mengajarkan sesuatu harus pada tempatnya. Misalnya tadi itu, seseorang membunuh atau mencuri, kemudian kita katakan oke lah kita bebasin, kasihan dia itu. Dia merasa hari ini saya kok dibebasin, nyolong lagi besoknya mengulangi lagi. Mengulangi lagi. Kemudian dia merampok lebih besar lagi, bahkan membunuh orang. Ini kan artinya adalah memberikan kesempatan perbuatan yang lebih buruk lagi daripada apa yang ada. Mestinya dia putuskan Anda adalah orang yang bersalah, harus dihukum, dipenjara, dikerangkeng gitu ya. Nah baru dia akan merasakan tujuannya apa. Hukuman di dalam Islam ada tujuan untuk memberikan suatu islah, yaitu perbaikan. Jadi kalau seorang itu berbuat jahat kemudian dihukum karena memang tujuannya untuk kebaikan, itu benar. Karena tujuannya adalah untuk mengislah. Untuk mengislah agar dia kapok gitu, nggak lagi berbuat
Nah kalau dimaafkan memang baik sih perbuatan maaf, tapi kalau ternyata adalah maafnya itu menimbulkan semakin sombong tuh si apa tadi? Penjahat tadi. Si penjahat tadi makin berani, makin berbuat apa namanya brutal, itu salah. Jadi amal baik menurut Islam adalah harus yang soleh. Sesuai dengan Situasi dan kondisi. Bukan hanya baik kulitnya saja, tetapi juga ada akibat daripada perbuatan tersebut membawa kebaikan lebih tinggi lagi. Kemudian ada contoh lagi di sini. Misalnya ini ada seseorang yang ditugaskan sebagai apa tuh porter, istilahnya tukang panggul ya. Dia walaupun jabatan tukang panggul itu, tapi dia mengerti sesuatu. Misalnya dia tahu bahwa ini sedang terjadi wabah. Seperti sekarang ini. Terjadi wabah corona. Wabah COVID-19 itu kan berbahaya, tidak nampak. Nah ini kan harusnya para ahli yang memahami memberikan penjelasan kepada masyarakat umum. Anda harus mengamalkan 3M misalnya. Atau mungkin 5M tambah lagi. 3M minimal itu. Iya, menurut apa tuh prokes, protokol kesehatan. Anda keluar rumah harus pakai masker. Dan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dan apa itu hindari kerumunan. Berkumpul bersama-sama. Itu kan anjurannya harus diamalkan. Tiba-tiba terjadilah orang nonton bola berpenuh-penuhan, nggak pada pakai itu, akhirnya terjadi penularan penyakit. Dia katakan biarlah, kasihan mereka mau ngumpul nonton sekeluarga. Akhirnya tertular semua penyakit. Ini salah. Jadi perbuatan yang mereka anggap baik malah mengakibatkan sesuatu yang dia mudarat gitu tadi ya. Baik, kasihan itu salah. Harusnya ditegakkan adalah mencegah sesuatu yang banyak akibatnya itu lebih baik daripada membiarkan orang sedikit bahagia. Nah ini, jadi Islam adalah intinya mengajarkan bahwa amal baik itu harus yang salehah, yang soleh. Artinya yang sesuai dengan situasi dan kondisi tuntutannya. Jadi bukan hanya baiknya saja, bagi duit baik. Tapi kalau bukan haknya itu adalah salah. Kemudian sholat juga adalah baik. Emang harus dikerjakan. Tapi kalau ada hal yang harus lebih diutamakan menolong orang yang sedang tenggelam, itu harus juga diamalkan. Yang tenggelam tadi itu ditolong dulu. Itulah yang amalnya disebut amal solehah. Itulah perbedaannya. Jadi Islam mengajarkan kualitas lebih baik daripada apa yang standar dikatakan baik. Yaitu amal yang salehah adalah amal yang sesuai dengan situasi dan kondisi tuntutannya. Baik, jadi itu perbedaannya ya Pak. Amal soleh dan amal baik. Kalau amal baik itu memang selintas terlihat baik, tetapi belum tentu akibat atau hasil yang dikerjakannya itu akan berakibat baik juga begitu ya Pak. Seperti tadi contohnya, beberapa contoh disebutkan sholat itu perbuatan yang baik, tapi apabila ada orang yang tenggelam ketika kita sedang sholat, apa kita akan membiarkan orang tersebut begitu kan ya Pak? Pasti kita akan mendahulukan untuk menolong orang yang tenggelam tadi begitu Pak. Sungguh menarik penjelasan daripada tafsir ayat ini Pak. Di awal dijelaskan berkenaan dengan alam ukhrawi atau surga, lalu dijanjikan untuk orang-orang yang beramal soleh. Nah, lalu diterangkan juga berkenaan dengan perbedaan amal baik dan amal soleh tadi, yang menurut saya itu adalah sebuah pencerahan atau ilmu yang sangat berharga sekali Pak. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada sebuah hadis berkenaan dengan nasihat daripada Hadrat Rasulullah SAW nih Pak. Berkenaan dengan beliau menasihati orang-orang yang terus bertanya berkenaan dengan amal apakah yang paling baik itu. Nah, terus saja orang itu bertanya berkenaan dengan amal apakah yang paling baik itulah. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Rasulullah mengucapkan sebuah nasihat kepada mereka, dan pertanyaannya adalah apa yang dimaksud daripada sabda-sabda Nabi itu berkenaan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka itu Pak. Iya, ini adalah penjabaran atau penjelasan yang berkembang lebih luas daripada tadi makna baik dan saleh tadi itu ya. Jadi di sini Huzur Rasulullah SAW memberikan nasihat
kepada beberapa orang yang hadir dalam majelis Rasulullah waktu itu. Itu ada yang hadir ya, banyak sekali dengan segala macam kadar dan keadaan masing-masing. Masa-masa awal tuh. Jadi ada di antaranya yang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Nabi tahu itu. Yang bertanya adalah orang yang paling malas sholat. Maka Nabi katakan, sholat tepat pada waktunya. Itulah yang terbaik. Ada lagi yang bertanya, ya Rasul, saya juga nanya lagi nih, katanya, mana amal yang paling baik buat saya? Nabi lihat ini anak paling bandel terhadap orang tuanya. Ngelawan. Nggak pernah taat. Maka Nabi katakan, amal yang paling baik bagi Anda adalah menghormati dan menghormati kedua orang tua kamu. Datang lagi ada yang bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasul, untuk saya amal apa sih yang paling baik? Beliau tahu yang bertanya itu adalah orang yang paling malas untuk ikut berjihad. Baik itu pengorbanan harta, waktu, atau karya amal, segala macam. Paling malas itu diketahui oleh Nabi. Enggak pernah dia ikut jihad berjuang untuk Islam. Maka Nabi katakan, amal yang terbaik buat Anda adalah berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini 3 contoh. Lagi apa maksudnya? Kok tiap orang ini baik, baik sholat tepat pada waktunya, buat saya apa enggak benar? Ya tentu benar. Bagi Anda mungkin sudah tepat waktu, rajin. Begitu azan, sudah siap datang berwudu untuk sholat berjamaah. Tapi buat tadi yang nanya itu, dia ngobrol dulu, nanti kalau sudah qomat baru saya mau datang. Kebetulan ketinggalan lagi turun hujan, nggak jadi sholat dia. Masbuk akhirnya. Nah ini kan kalau setiap hari kayak gitu ketahuan oleh Nabi. Masa-masa awal banyak sahabat yang Nabi juga kenal satu persatu. Ini si A nanya soal apa yang terbaik. Maka diberi nasihat adalah buat Anda adalah sholat tepat pada waktunya yang terbaik. Buat Anda adalah menghormati dan menghormati kedua orang tua kamu. Karena Anda adalah anak yang paling bandel terhadap orang tua itu. Yang satu lagi ini paling malas untuk berjihad berjuang di jalan Allah Ta'ala. Maka bagi Anda adalah berjihad fi sabilillah. Jadi semuanya baik. Lah buat saya yang mana yang paling cocok adalah yang sesuai dengan kondisi Anda. Di mana Anda lemah. Karena di dalam majelis Rasul itu saat itu adalah banyak yang hadir dalam kondisi masing-masing para sahabat yang berbeda-beda. Dan pertanyaannya sama kan? Mana yang paling baik buat saya, ya Rasul? Nabi melihat jawaban yang tepat buat Anda adalah ini, masing-masing berbeda. Nah di sini maksudnya apa? Kenapa Nabi bersabda seperti itu? Adalah sesuatu hal yang tepat buat seseorang itu adalah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan buat dirinya. Jadi tidak sembarang si A bertanya, amal apa yang paling baik buat saya, ternyata dia adalah malas sembahyang, kita katakan kamu harus berjihad. Nggak tepat, dia udah jihad tiap hari ikut. Yang malas adalah soal sholat, nggak tepat pada waktunya, paling malas itu. Komode waktu subuh, udah azan dia masih ngeringkuk aja, antar dulu tarik selimut makin kencang, apalagi turun hujan lagi. Nah ini kan suatu kelemahan. Begitu Nabi lihat si A kok nggak pernah hadir ya. Orang udah pada turun bubar sholat baru datang. Nah ini dinasihatin buat Anda adalah amal terbaik adalah mendirikan sholat tepat pada waktunya. Jadi nasihat Nabi 3 contoh tadi itu ada yang dikatakan tepat waktunya mendirikan sholat, ada pula yang harus menghormati kedua orang tuanya, ada pula yang harus berjihad di fisabilillah. Adalah masing-masing kondisi orang itu yang bertanya. Pertanyaan sama kan? Iya betul. Amal apa sih ya Nabi buat saya yang paling baik? Adalah jawabannya sesuai kebutuhan orang tersebut. Nah kalau kita juga merasa di kita sudah lengkap semuanya, maka kita tidak akan bertanya kan? Karena kita merasa diri kita ada kekurangannya dan Nabi pun tahu orang itu. Jadi dalam majelis Nabi ini ketika ada soal jawab antara para sahabat dan umat waktu masa awal itu masih sedikit. Nabi tahu banget si A, si B ini kemana kelihatan. Bisa diabsen dilihat oleh Nabi. Nah kita ini mendengarkan uraian ini harus
dapat melihat diri kita. Ya, saya kira-kira seperti itu enggak ya? Nah, harus disempurnakan di mana kita mengalami kelemahan tersebut. Harus disempurnakan, diperbaiki. Jangan dibiarkan berlarut-larut, akhirnya kita mengalami kerugian sendiri. Jadi betapa penting di sini dari jawaban contoh-contoh dari Rasulullah SAW terhadap 3 orang sahabat yang bertanya tadi itu adalah nasihat buat kita masing-masing. Mungkin saja di antara 3 soal tersebut, 3 jawaban tersebut tidak mengena pada diri kita, tapi dalam hal lain barangkali ya. Misalnya tadi dalam jemaat dianjurkan bahwa kita harus memberikan pengorbanan harta untuk jalan Allah Ta'ala. Bayar tahrik jadid. Bayar wakfi jadid. Bayar wakfi jadid. Atau berikan sumbangan untuk jemaat lokal kita. Atau lain-lainnya, ikut berkahri amal. Kita nggak ikut. Jadi di sini nasihat Nabi itu adalah mengena sesuai pada kondisi orang yang bertanya masing-masing. Mungkin saja itu juga tepat buat diri kita, maka kita juga harus menerapkannya, menyempurnakannya. Jadi iman itu akan sempurna apabila diikuti dengan amal yang soleh. Nah, jadi iman seseorang akan sempurna apabila diikuti, diiringi dengan amal yang soleh. Bukan hanya baiknya saja, tapi amal yang soleh. Ini penting sekali kita harus tanamkan dan kita pahami dan harus kita sesuaikan bahwa iman karena itu hanya ada di dalam hati dan hanya diucapkan, tapi Islam mengajarkan kepercayaan kamu, iman kamu kepada Allah Ta'ala harus dibuktikan dengan perintahnya. Aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi itu perintah Tuhan. Ya, saya beriman pada Tuhan, disuruh sholat malah enggak mau. Nanti adulah belum waktunya katanya, belum gede, belum kaya, ini enggak ada. Jadi begitu Anda menyatakan beriman pada Tuhan, beriman pada Rasulullah, beriman pada Quran, itu semua harus diamalkan. Bagaimana caranya? Allah, kita beriman pada Tuhan, dia paling utama adalah aqimus sholat, dirikan sembahyang. Ada sholat berapa macam, Nabi sudah contohkan. Karena saya beriman pada Rasulullah, Nabi katakan dirikan sembahyang fardu, dirikan sembahyang sunnah, ada qabliyah, ada ba'diyah, ada juga tahajud, dan lain-lain. Berikan pengorbanan juga. Iman pada masih maut, beliau katakan bayar canda. Tarik jadid, wakaf jadid, huzur, perintahkan semua. Ini adalah sesuai dengan iman kita. Jadi di mana kita beriman, tapi tidak mau mengamalkan, maka imannya kering. Iman yang kering itu bagainya sebatang pohon yang tidak disirami air. Yang tidak disirami air, mestinya harusnya yang hijau ranau, yang meneduhi orang yang ada di bawahnya, apalagi mengalir sungai di sana. Jadi itu kebun bagaikan adalah iman kita, dan pepohonan sungai mengalir adalah amal kita. Jadi iman harus dibarengi, disempurnakan dengan amal soleh. Jadi iman yang tanpa diiringi dengan amal-amal nyata yang soleh adalah iman yang kering. Seperti batang pohon yang kering, gak ada gunanya. Dia harus dipotong, dibelah-belah, dibakar paling sampai di situ. Jadi debu. Udah gak ada lagi manfaatnya. Tapi pohon yang hijau ranau, dia berdiri tegak, minimal orang duduk di bawahnya menjadi teduh. Kalau dia berbuah, akan berbuah yang sehat. Nah, inilah iman yang baik dan benar adalah iman yang diiringi dengan amal yang soleh. Baik Pak. Jadi amal soleh ini juga bisa kita gunakan untuk mengintrospeksi diri. Apa hadis ini kita bisa gunakan untuk mengintrospeksi diri begitu ya Pak. Jadi mungkin kita tidak bisa bertanya kepada seorang mungkin karena satu hal. Nah, jadi kita bisa introspeksi diri, apa yang harus kita perbaiki, amal apa nih yang harus kita perbaiki, begitu ya Pak? Untuk kita ini. Baik Pak, untuk penutup pada episode kali ini, silakan dijelaskan khulasahnya Pak, silakan. Ya, untuk khulasah dari apa yang sudah kita jelaskan di episode ini, yaitu bahwa
yang dimaksud daripada nikmat-nikmat rohani bukanlah berarti bahwa di dalam kehidupan ukhrawi hanya ada satu nikmat yang Allah sediakan kemudian kita tidak memiliki hal-hal yang lainnya. Tetapi semua nikmat di dunia itu yang sudah kita rasakan nanti itu akan berbekas di akhirat nanti juga. Ada sahabat Nabi yaitu Hadrat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan mengenai tamsil nikmat-nikmat ukhrawi. Beliau berkata, nikmat-nikmat ukhrawi adalah nikmat-nikmat asli yang sesungguhnya. Jadi nikmat yang sesungguhnya itu nikmat ukhrawi nanti. Kenapa? Karena itu adalah nikmat yang kekal abadi, yang terus mengalami peningkatan derajatnya, tidak pernah dia mengalami kerusakan dan kemunduran. Kalau nikmat alam duniawi ini adalah nikmat sementara, yang mengalami kekurangan, kelemahan, kemudian juga kerusakan. Jadi nikmat yang abadi adalah nikmat ukhrawi itu. Nah, inilah hulasanya dari ayat yang dijanjikan Allah Ta'ala bagi orang mukmin yang beramal saleh. Baik Pak, jazakumullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik untuk untuk menyerap ilmu-ilmu rohani ini ya Pak. Insyaallah. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita yang begitu gamblangnya berkenaan dengan tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-26 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.